Oke, kali ini kita akan bahas tentang sudut berelasi. Nah, tempo hari kita sudah bahas mengenai sudut-sudut istimewa ya. Nah, sudut berelasi ini masih berkaitan dengan sudut istimewa itu. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan sudut berelasi itu? Apa artinya relasi? Relasi itu artinya hubungan ya. Berarti sama aja kita artikan dengan sudut-sudut yang berhubungan atau dengan bahasa lain, sudut-sudut yang biasanya itu yang memiliki hasil yang sama dengan sudut-sudutnya. Yang mana sih sudut-sudut yang punya nilai yang sama itu? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan sudut-sudut yang nilainya atau sudut istimewa yang nilainya lebih dari 90 derajat ya. Misalnya kita gunakan. Tapi kita mulai dari yang pertama dulu, kuadran pertama. Contohnya kuadran pertama ini, kuadran pertama ya. Kuadran pertama itu berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini saya bikin sudah garis tengah ya, garis tengah. Kemudian kita bagi garis tengah itu, kita buat garis putus-putus di sini sehingga membentuk dua buah segitiga, ya kan? Segitiga pertama ada ini sudutnya. Saya bikin sini sudut alfa ya. Nah, ini segitiga kedua. Ini nama sisinya ini sisi apa? Nama sisinya ini adalah sisi Y. Kenapa? Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini nama sisinya apa? Nama sisinya adalah X. Kenapa? Karena dia sejajar dengan sumbu X yang positif ya. Ini juga namanya juga X gitu. Ini pun namanya Y. Jadi ada dua segitiga. Segitiga pertama ini. Seret, seret. Ini. Segitiga kedua itu ini. Seret, seret, seret. Nah, gitu. Bisa dilihat kan? Nah, kalau ini kita berikan nama sudut alfa, ini boleh dong kita berikan ini namanya adalah sudut 90 dikurang alfa. Enggak. Nama sudut ini boleh dong kita berikan itu biar lebih tepat. Sudah pasti ya. Nama sudut ini adalah 90 dikurang alfa. Jadi seandainya kita pertama kita ingat dulu perbandingan trigonometri yang tempo hari. Nah, kalau kita mau mencari sin apa itu? Sin D mi. Oh, berarti Y per R. Kalau sin kemarin apa sudut perbandingannya? Sin alfa sama dengan Y per R gitu ya. Paham ya? Kemudian yang kedua, kalau cos. Kalau cos apa kemarin? Kalau cos sa samping sudut per miring berarti X per R gitu ya. Kalau tangen alfa tan D sa berarti Y per X gitu. Ini yang tempo hari kita pelajari kan. Nah, kita masuk ke segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini kita mau mencari ini sinus alfanya. Sinus alfanya atau sinus sudut ini. Sudut ini kan namanya 90 kurang alfa. Di sini tadi kita namai dia alfa, di sini kita namai 90 kurang alfa. Jadi kalau kita mau mencari sudut 90 kurang alfa, gimana caranya? Sin D depan sudut ini X ya kan? Mi-nya ya tetap R. Berarti X per R. Ya enggak? X per R. Ada enggak yang sama dengan X per R jawabannya? Nah, ini sama. Oh, berarti nanti kalau kita mau mencari 90 kurang alfa, sama aja itu dengan kita mengkosinuskan alfanya gitu maksudnya ya. Sama kan tadi ini sama-sama X per R ya. Ini tadi segitiga kedua. Yang kedua, cos 90 kurang alfa. 90 kurang alfa gimana caranya? Cos sa sampingnya kan ini. Sa mi. Oh, berarti Y per R. Y per R sama dengan apa sih itu? Ini sama dengan sinus alfa. Oh, berarti kalau kita menentukan kosinus 90 kurang alfa, itu sama aja kita dengan mensinuskan
alfanya gitu maksudnya. Paham ya? Kalau tangen 90 kurang alfa, 90 kurang alfa sama dengan kita tengok tan D sa X per Y. X per Y. Ada nggak yang sama? Oh, nggak ada. Kebalikannya Y per X. Nah, kalau kebalikan tangen itu apa? Iya, betul. Tangen alfa gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi, yang kedua rumus ini itu bisa dipakai untuk menentukan nilai-nilai di kuadran pertama. Yang manapun boleh kita pakai. Yang mau sebelah kiri, mau yang di sebelah kanan itu sama aja. Akan mendapatkan hasil yang atau nilai yang sama. Contoh. Nah, kemarin kita sudah menentukan sudut istimewa sinus 30 derajat kan? Berapa kemarin ini? 30 derajat itu adalah 1/2. Nah, coba kita cari sinus 30 derajat dengan menggunakan ini. Apakah betul nanti 1/2 juga? Kita mau cari sinus ini. Berarti sini kita tulis dulu rumusnya. Sinus 90 kurang alfa sama dengan apa tadi katanya? Kosinus alfa. Ini ya, sama katanya. Sinus artinya ini, arti rumus ini adalah 90 dikurang berapa? Hasilnya 30. Gitu artinya. Sinus 90 dikurang berapa? Agar hasilnya 30. Sudah pasti dia adalah sinus 90 dikurang 60 gitu. Oh, berarti sama aja kita sedang mengkosinuskan alfa. Alfanya tadi berapa? 60 kan ini? Alfanya 60. Berarti sama aja kita sedang mengkosinuskan 60. Kosinus 60 berapa? Ya tetap, yaitu setengah. Nah, sama ternyata dengan ini. Oh, berarti kalau sama artinya kedua rumus ini saling berhubungan atau boleh dipakai yang mana menurutmu yang gampang gitu caranya. Contoh berikutnya. Contohnya saya bikin cos 20. Nah, tambah cos 40. Nah, gitu. Per sin 70 tambah sin 50 gitu. Sama dengan berapa? Lah kok beda dari contoh yang sebelumnya? Ini sama saja ya. Kita boleh memakai rumus ini dulu. Caranya seperti ini, cara mengerjakan ini. Cos 20. Berarti cos 90 dikurang berapa agar 20? Dikurang 70 tambah cos 40. Oh, berarti kosinus 90 dikurang berapa agar 40? Kurang 50. Nah, gitu. Per ini tidak usah dirubah, langsung aja tulis sin 70 tambah sin 50 gitu. Ini tadi cos 90 kurang 70 sama aja kita mensinuskan 70-nya tadi kan. Sinus 70 tambah cos 90 kurang 50. Sama aja kita sinuskan alfanya. Alfanya berapa tadi? Jadinya 50 ya. Sinus 50. Nah, karena kita rubah tadi soalnya di atas, maka akibatnya itu yang pembilang dan penyebutnya jadi sama nilainya. Artinya apa kalau sama nilainya, pembilang dan penyebutnya? Boleh kita coret atau kita bagi. Nah, coret ini. Maka hasil akhirnya adalah berapa? Sama dengan 1. Gitu caranya. Jadi rumus ini yang seperti ini juga boleh kita gunakan untuk menjawab soal-soal jenisnya yang seperti ini. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah kita lanjut ke
sudut berelasi yang di kuadran kedua. Yang pasti yang di kuadran kedua ini adalah mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat sudut-sudutnya. Paham ya? Nah, di sini langsung kita bikin garis tengahnya sebagai radian atau jari-jari lingkarannya sekali perputarannya maksudnya. Terus kita bentuk langsung ada sebuah segitiga. Ini segitiga pertama, segitiga kedua. Nah, ini sisi yang ini kita berikan ini namanya Y. Kenapa Y? Karena dia sejajar dengan sumbu Y yang positif. Nah, ini kita beri ini nama apa? Minus X. Kenapa minus X? Karena ini sejajar dengan sumbu X yang negatif gitu. Ini pun sama, minus X juga. Nah, ini sama ya, Y juga. Karena dia adalah sejajar dengan sumbu Y gitu. Nah, di sini kita berikan ini nama, misalkan di sini kita berikan nama alfa. Atau boleh juga kita beri juga dia nama, misalkan 180 dikurang alfa. Karena sudut semua ini dari sini ke sini itu adalah sudut 180 dikurang alfa kan? Itu. Berarti boleh kita kasih dia nama sudut 180 dikurang alfa. Nah, oke. Nah, kalau ini misalkan ini saya berikan dia namanya adalah alfa misalkan. Kemudian ini namanya kita kasih ini beta, misalkan ini beta ya. Misalkan ini beta. Berarti boleh dong. Kalau ini namanya apa? Nama sudut ini berarti jadinya adalah 90 tambah beta. Nah, gitu. Paham ya? Paham ya? Atau kalau contohnya bingung, nah ini karena ada nama baru 90 tambah beta. Kenapa beta lagi, Pak? Tadi alfa, sekarang beta. Ini sama aja kalau kita ganti namanya misalkan. Boleh juga kita bikin 90 tambah alfa. Nah, sudut ini boleh juga kita bikin 90 tambah alfa, sama. Jadi tidak mempengaruhi gitu. Yang pasti mana segitiganya, gitu aja. Oke? Oke, pertama kita lihat segitiga yang pertama yang ini. Kita mau mencari sinus ini. Sinus 180 kurang alfa. Enggak kita beri nama alfa lagi karena tadi kalau yang alfa sudah diberi nama di kuadran 1 tadi ya. Biar agak berbeda dia kita kasih 180 dikurang alfa gitu. Sama ya? Sama dengan apa rumusnya? Sudut alfa ini. Sin D mi. Oh, berarti Y per R gitu. Y per R ini sama dengan apa tadi? Ya tetap aja sinus alfa gitu. Ya kan? Kemudian cos 180 kurang alfa. Apa nama sudutnya? Cos sa mi. Sa-nya kan X yang minus. Hati-hati di situ ya. Minus X per R gitu. Berarti ini sama dengan apa tadi? Tetap juga cos alfa gitu. Oke? Kemudian tangen 180 kurang alfa. Nah, di sini oh iya kelupaan kita. Di sini kan minus X dibagi R. Artinya kalau yang negatif dibagi yang positif hasilnya apa nanti? Negatif ya. Ingat juga kemarin kita pernah belajar yaitu cara menghafal tanda positif negatif. Sin semua cintaku positif. Nah gitu. Semua itu artinya semua positif di kuadran pertama. Cin itu artinya sin. Soalnya sin yang positif. Berarti yang lain negatif di kuadran kedua itu. Tangen 180 derajat, tan D sa. Nah, gini. Y per minus X. Berapa Y per minus X? Berapa Y per minus X? Ya minus tangen alfa nanti hasilnya pastinya. Itu. Ini rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama. Kemudian
kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus kedua kita pakai rumusnya itu adalah namanya itu 90 tambah alfa ya. Jadi kalau kita mau mencari sinusnya 90 tambah alfa ini, 90 tambah alfa ini ya, segitiga yang kedua ini, kalau kita mau mencari sinusnya berarti apa? Lupa kita kasih namanya. Ini sama aja juga, ini minus X ya, karena sejajar dengan sumbu X. Ini pun minus X. Kemudian ini Y positif, ini pun Y positif. Kita mau mencari sinusnya nih, sin D mi sama dengan berapa? Minus X per apa ini? R. Ada nggak yang sama? Ada. Oh, sama. Itu kita sedang mengkosinuskan alfanya. Kosinuskan alfanya, gitu. Oke? Kemudian kalau kita mau mencari cos 90 tambah alfa, sama dengan cos sa-nya kan jadi Y. Mi-nya R. Berarti Y per R. Sama dengan berapa? Y per R. Oh, sama dengan sinus. Berarti kalau kita mencari kosinus 90 tambah alfa, sama aja kita sedang mensinuskan alfanya. Gitu caranya. Oke? Kemudian tan. Kita mau cari tangen ini. Tangen 90 tambah alfa sama dengan berapa? Rumus perbandingannya. Tan di sa minus X per Y. Itu. Minus X per Y. Oke? Sama dengan berapa? Sama dengan kotangen. Jadi tidak terlepas dari soal yang di kuadran 1 tadi ya. Kotangen alfa gitu. Tandanya Pak, tandanya. Oh, kalau tandanya, nah kalau untuk rumus yang ini, tandanya harus sesuai dengan pesanan. Maksudnya pesanan apa Pak? Harus sesuai dengan permintaan soal. Ya, permintaan soal gitu maksudnya apa Pak? Nah, di sini kan soalnya bilang kita mau mencari sinus 90 tambah alfa. Nah, berarti kita mau cari sinus kan? Sinus kan? Berarti kalau sinus di kuadran kedua itu nilainya apa? Positif. Maka di sini tetap aja positif. Itu maksudnya. Kalau kosinus di kuadran kedua apa? Negatif. Oh, berarti nanti hasilnya negatif. Itu. Kalau tangen kuadran kedua apa? Negatif. Oh, berarti nanti hasilnya negatif. Gitu. Paham ya? Mengerti kan? Kita coba ke contoh. Oke, kita coba ke contoh soal. Kita coba cari dulu sudut istimewa 120 derajat. Nah, 120 derajat. Berapa sih nilainya ini? Kita mau cari sinus dulu. Sinus kita menggunakan rumus yang ini dulu ya pertama ya. Sama enggak nanti hasilnya gitu. Sinus berarti artinya adalah sinus kita tulis dulu rumusnya 180 dikurang alfa sama dengan sinus alfa. Coba sinus 180 dikurang berapa hasilnya 120? Yaitu dikurang 60. Oke? Sama aja kita sedang mensinuskan berapa? Alfanya 60, sinus 60. Sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, itu. Oke? Nah, kalau sinus di kuadran kedua itu positif atau negatif? Positif. Maka ini positif gitu. Aku coba kita pakai untuk rumus yang ini. Kita mau cari sinusnya juga. Sinus, kita tulis rumusnya. Kita tulis rumusnya dulu. 90 tambah alfa sama dengan cos
alfa. Langsung masukkan sinus 90 tambah berapa? Hasilnya 120. Jadi 90 tambah berapa? Hasilnya nanti adalah 120. 90 tambah 30. Sama aja kita sedang mengkosinuskan 30-nya. Ini kan alfanya jadinya. Kosinus 30 berapa? Kosinus 30 ya sama saja, yaitu setengah akar 3. Nah, sama. Nah, gitu. Jadi yang manapun rumusnya, kamu mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, sama saja. Itu boleh dipakai keduanya. Jadi kalau kita bikin kesimpulannya ini, biar lebih rapi dia, kesimpulannya ini, rumus yang pertama. Kalau kita mau mencari sinus, kita mau pakai rumus 180 dikurang alfa, nanti kita hanya mesinuskan alfanya saja. Ini kan alfanya. Kalau kita mau mencari kosinus pakai rumus ini dengan kosinus 180 dikurang alfa, sama aja kita sedang mengkosinuskan alfanya gitu. Kalau kita mau mencari tangennya, tangen 180 dikurang alfa, sama aja kita langsung saja mencari tangen alfanya ini gitu. Ini rumus yang pertama. Oke. Terus rumus yang kedua. Kalau kita pakai rumus ini, sinus 90 tambah alfa, sama aja kita sedang mengkosinuskan alfanya gitu. Kalau kita pakai rumus kosinus 90 tambah alfa, sama aja kita sedang mensinuskan, untuk mencari nilainya, sama aja kita sedang mensinuskan alfanya juga gitu. Kalau kita pakai rumus tangen 90 tambah alfa, sama aja kita sedang mengkotangenkan apa? Alfanya gitu. Ya. Paham ya? Ini kedua rumus, kesimpulan dari kedua rumusnya. Nah, satu lagi yang jangan sampai lupa, kalau sinus di kuadran kedua hanya sinus yang positif, yang lainnya negatif. Nah, gitu juga di sini. Hanya sinus yang positif. Berarti hanya ini yang positif nanti. Yang lainnya ini negatif. Kalau pakai rumus yang ini, kembali saya tekankan, kalau pakai rumus yang ini, lihat soalnya, rumus yang kita pakai. Contohnya kita pakai rumus sinus. Berarti hasilnya positif, walaupun kosinus di sini. Kalau kita pakai kosinus kan di kuadran kedua kan negatif. Ya, tetap aja kita buat negatif, walaupun kita pakai rumus sinus di sini, mesinuskan. Itu boleh dipakai yang mana saja yang menurutmu gampang. Paham ya? Oke, nah berikutnya kita masuk di kuadran ketiga ya, sudut berelasi yang ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu udah pasti adalah sudut yang besarnya 180 derajat sampai 270 derajat. Gitu ya, kuadran ketiganya. Sama juga, biar lebih cepat ya, kita singkatkan. Ini sejajar dengan sumbu X yang negatif. Ini sejajar dengan sumbu Y yang negatif gitu. Ini R. Sama juga ini min X gitu. Paham ya? Dua buah segitiga. Ini kita kasih namanya alfa, atau boleh juga kita berikan dia nama 180 tambah alfa gitu. Selain alfa, boleh juga kita kasih dia nama 180 tambah alfa gitu. Nah, ini juga sama seperti itu. Ini minus X, ini min X, ini min Y, ini min Y. Nah, ngomong-ngomong, kalau di kuadran ketiga,
yang positif itu sinus, kosinus, atau tangen? Ingat ya, kembali menghafal semua cinta. Oh, berarti kuadran ketiga hanya tangen yang positif gitu. Oke? Nah, kalau ini tadi udah kita kasih namanya 180, ini alfa, berarti kalau segitiga ini boleh dong kita namai dia 270 dikurang alfa gitu. Oke? Segitiga ini sudutnya, paham ya? Kalau kita mau mencari sinus 180 kurang tambah alfa sama dengan langsung saja, yaitu sinus alfa. Pastinya sin d mi, gitu ya. Sama juga kayak yang tadi sebenarnya. Cos 180 tambah alfa sama dengan berapa? Cos alfa gitu. Jadi rumus yang pertama tidak ada yang berubah ya. Tangen 180 tambah alfa sama aja, yaitu tangen alfa gitu. Oke? Nah, berikutnya ini rumus yang pertama ya. Jadi rumus yang berikutnya pun tidak jauh beda dengan rumus yang tadi juga. Sinus 270 kurang alfa sama dengan apa tadi ini? Sinus berarti ke kosinus, pasti sama gitu. Ya, langsung patokannya yang tadi aja, rumus yang udah 3 kuadran tadi yang kita jawab kan. 2 kuadran sama itu tuh jawabannya nanti. Kalau kosinus tadi apa? Hanya namanya aja yang beda ya. Karena apa beda namanya? Karena kuadrannya sudah bergerak atau tidak di tempat yang semulanya. Ini kan apa ini? Sinus alfa. Pasti sama itu kalau kamu buktikan pun dengan rumus-rumus sisi ini sama itu. Tangen tadi apa? Kalau tangen 270 dikurang alfa. Apa namanya? Yaitu adalah tangen alfa. Ini itu. Kembali ke sini. Sinus di kuadran ketiga itu tadi apa? Negatif. Kosinus kuadran ketiga itu apa? Negatif juga. Kalau tangen, hanya tangen yang positif. Semua cinta. Nah gitu. Tangen. Sama juga di sini. Karena ingat kalau dia rumusnya yang berubah dari sin ke cos, pastinya yang menjadi patokan tandanya adalah yang ini, yang sebelah kiri, yaitu sinus. Kalau kita mau cari sinus, artinya kalau sinus di kuadran ketiga apa? Negatif. Nanti di sini negatif. Kalau kosinus kuadran ketiga, negatif juga. Berarti di sini negatif. Kalau tangen di kuadran ketiga, positif. Berarti hanya ini yang positif. Gitu caranya. Mengerti kan? Paham ya? Gampang ya? Jadi yang manapun dipakai, dari kedua rumus ini, pastinya sama ya. Sama bentuknya. Atau sama hasilnya. Boleh di tes kalau nggak percaya gitu. Oke, lanjut saja langsung ya ke sudut berelasi yang ada di kuadran keempat. Nanti ini ada contoh soal ini. Aduh, belum apa-apa udah ada contoh soal ya. Nah ini, sudut ini. Ini dia sejajar dengan sumbu X yang positif ya. Ini Y-nya sejajar dengan sumbu Y yang negatif. Ini pun pasti negatif. Ini pun pasti positif. Ini R-nya. Jadi kalau ini alfanya, sudut yang pertama, rumus yang pertama boleh kita namai dia jadi sinus apa? 360 dikurang alfa gitu. Ya, karena di sini alfanya ya. Di kuadran keempat, jadi satu rumus boleh kita namai dia 360 kurang alfa. Satunya lagi ini tadi tetap ya, X positif. Ini X positif. Ini
minus Y, ini juga minus Y. Nah, yang kedua ini rumusnya apa kita bikin namanya? 270. Segitiganya kan ini. Oh, berarti 270 tambah alfa. Ini segitiga yang kedua namanya. Oke, kita cari sinus. Sinus 360 kurang alfa sama kayak yang tadi. Yaitu sinus mengsinuskan alfanya ini aja langsung gitu. Kosinusnya, aduh, kosinusnya 360 kurang alfanya berapa? Sama aja tetap, tidak ada yang berubah. Kosinus alfa. Kalau tangennya juga sama di rumus pertama ini. 360 kurang alfa sama dengan tangen alfa gitu. Kemudian rumus yang kedua. Sinus. Kalau kita mau cari sinus alfa sama dengan apa? Sama dengan cos alfa tadi ya. Kalau contohnya kosinus alfa. Atau kosinus 270 tambah alfa. Berapa? Yaitu sinus alfa gitu ya. Kalau tangen tadi apa? Tangen 270 tambah alfa. Rumusnya adalah kotangen alfa gitu. Nah, di kuadran keempat yang positif itu apa? Ingat kembali cara menghafalnya. Semua cintaku. Oh, ku itu plesetan dari kos. Berarti di kuadran keempat yang positif itu hanya yang kos. Berarti ini hanya nanti hasilnya ini positif. Nah, ini kita kalikan nanti dengan yang lain kita kalikan dengan negatif gitu. Oke? Sama juga seperti ini, sin. Sin ini pasti negatif. Walaupun ujung-ujungnya rumusnya kosinus kan nanti kan. Tapi ingat, kembali ke pertanyaan semula. Pertanyaan semula mengatakan sinus gitu. Kalau kosinus positif, maka ini nanti hasilnya positif. Kalau tangen hasilnya negatif, maka ini hasilnya nanti negatif. Gitu caranya. Oke? Ini ada dua rumusnya ini. Jadi terserah yang mana yang kamu rasa mudah untuk dipakai dan dimengerti gitu. Nah, kalau kamu perhatikan ini dari tadi kita membahas sudut-sudut berelasi ini, kan ada dua jenis rumus ini, ya. Satu rumusnya jika dia pertanyaannya sinus maka tinggal mensinuskan. Jika dia pertanyaannya kosinus maka tinggal mengkosinuskan. Jika pertanyaan tangen maka tinggal mentangenkan. Rumus yang satu lagi, kalau kita kita cari sinus, maka jawabannya adalah mengkosinuskan. Ini satu tipe soalnya seperti ini, ya, sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus. Satu lagi tipe soalnya seperti ini. Kalau ditanya sinus, kita kosinuskan. Kalau ditanya cos, kita sinuskan. Itu tipe soalnya. Itu. Jadi kalau kita lihat dari soal-soal yang pertama tadi, kalau dia patokannya itu adalah nilai-nilai atau sudut-sudut yang berada di sumbu X, maka tidak ada yang berubah rumusnya. Kalau dia sinus sekian, ya tetap disinuskan. Kalau dia kosinus 360 kan berada di sumbu X juga. Nah, kalau patokannya itu adalah dari nilai sudut yang ada di sumbu Y, dia itu berubah rumusnya. Kalau dia sinus langsung dikosinuskan, kalau dia kosinus langsung disinuskan. Itu kesimpulannya. Kalau dia sudut-sudutnya seperti ini di sudut 3 pun, jika nanti patokannya itu adalah sudut yang sejajar dengan sumbu X, maka tidak ada yang berubah rumusnya. Sinus sekian ya tetap disinuskan, kosinus sekian tetap dikosinuskan. Tapi kalau patokannya itu adalah sumbu Y, maka kalau sinus dia berubah jadi kosinus. Kalau kosinus dia berubah jadi sinus gitu. Itu kesimpulannya. Oke? Paham ya? Lanjut ya. Lanjut kita ke contoh ini. Nah, ini udah tersedia ini soalnya. Kita mau mencari kosinus 150. Cos 150. Nah, kita mau cari kosinus 180 ini dengan menggunakan rumus apa?
Berapa? Kosinus 150 itu berada di kuadran mana dulu? Nah, itu. 150. Ada di kuadran kedua. Oh, berarti ada dua rumusnya. Nah, sebelumnya. Untuk biar lebih gampang kamu tiru, biar lebih gampang kamu pahami, sebaiknya kita membiasakan rumus yang seperti ini, yang patokannya itu sudut-sudut yang di kuadran X atau di sumbu X. Ya, kita sepakati ya. Kalau kita itu pakai rumus yang sumbunya atau sudut patokannya adalah di kuadran sumbu X, contohnya 180, 360, atau yang rumusnya tidak berubah. Ya, karena biasanya kalau kita menggunakan rumus yang dirubah ini, biasanya kesalahan kita itu selalu ya salah-salah merubah, salah mengerti. Maka untuk menghindari itu semua, marilah kita menggunakan rumus yang sama sekali tidak berubah ya. Sama sekali tidak berubah. Kalau dia sin ya tetap disinuskan, kalau dia tangin ya tetap ditangenkan gitu. Paham ya? Nah, masuk lagi kembali ke soalnya. Kita pakai rumus yang tidak berubah. Nah, tadi ke sinus 2 ini berada di kuadran kedua ya, kosinus 180. Berarti rumusnya seperti ini. Cos 180 kurang berapa? Hasilnya 150. Ayo, kosinus berapa? 180 kurang berapa agar hasilnya 150? Kurang 30 derajat. Sama aja kita sedang mengkosinuskan apa? Alfanya kan ini. 30. Kosinus 30 berapa? Setengah akar 3 gitu. Oke? Mengerti kan? Oke ya? Iya. Oke, berikutnya ini. Tangen. Tangen berapa itu diminta soalnya? Tangen 240 derajat. Tangen 240 itu berada di kuadran mana? Kuadran ke-3. Kita pakai rumus 180 tambah ya. Kita mau cari tangen, kita tulis dulu rumusnya. 180 tambah berapa hasilnya? 240. Itu. Berapa? Berapa dia? Berarti dia adalah tangen 180 tambah berapa? 60. Sama dengan kita hanya kita tangenkan itu adalah 60. Tangen 60 berapa? Ya, sudah istimewa. Akar 3 itu. Oke? Paham ya? Kembali. Nah, di tangen di kuadran ketiga itu positif atau negatif? Tangen kuadran ketiga. Semua cinta. Ya, semua cinta. Oh, berarti kuadran ketiga tangan itu positif. Berarti sama aja positif. Kalau ini tadi nggak kita kelupaan kita ya. Jadi maaf ya. Tadi saya kelupaan. Nanti kamu untuk seterusnya jangan sampai lupa ya. Kosinus di kuadran kedua itu positif atau negatif? Negatif ya. Semua hanya sin yang positif di kuadran kedua. Berarti ini negatif. Berarti kosinus 150 adalah minus setengah akar 3. Tangin 240 adalah berapa? Positif akar 3 gitu. Oke? Yang terakhir. Nah itu. Yang sin 225. Sin 225. Lanjut, 225 ini di kuadran ke berapa? Kuadran ke 3 ya. Udah pasti kuadran ketiga. Sinus, kita tulis dulu rumusnya.
180 tambah berapa biar 225? Berapa? 180 tambah berapa? Yaitu tambah 45 sama dengan sinus berapa? Sinus alfanya 45, sinus 45. Ya. Sinus 45 berapa? Iya, setengah akar 2. Lanjut. Sinus kuadran ketiga positif atau negatif? Negatif. Oh, berarti sinus 225 adalah min setengah akar 2. Gitu caranya. Oke? Paham ya? Oke, mantap.